Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa semester 5 ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pertemuan kromatografi yang keempat, yaitu kita bicara tentang kromatografi kertas ya. Jadi kromatografi kertas itu hampir sama sih, nanti mirip dengan kromatografi lapis tipis ya, cuma memang nanti device-nya atau medianya itu berbeda. Nah, ini visi misinya ya, terutama visinya prodi kita adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang kefarmasian di tingkat nasional, serta mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi ya. Ini kromatografi kertas atau dikenal sebagai KKT. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah paper chromatography gitu ya. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang bahwa KKT itu hampir sama dengan KLT, kromatografi lapis tipis. Cuma bedanya adalah di fase diamnya. Kalau di KKT itu kita menggunakan kertas Wetman nomor 1 gitu. Jadi kertas lebih tipis lagi dari yang kita pakai untuk KLT. Nah, kalau untuk fase gerak itu hampir sama ya dengan KLT. Itu dimana pada KKT itu biasanya digunakan campuran pelarut juga antara pelarut yang polar ya, jadi kita biasanya pakai yang polar karena dia bisa naik ke atas gitu. Misalnya adalah air, kemudian N-butanol dan asam asetat ya. Di sini nanti air akan terikat kuat ya dengan serabut selulose karena dia banyak gugus OH-nya, sehingga air akan berfungsi sebagai fase diam, sedangkan pelarut yang lain nanti berfungsi sebagai fase geraknya. Jadi air itu nanti yang akan nempel di permukaan kertasnya, itu dia yang bersifat sebagai fase diam, jadi bukan kertasnya yang menjadi fase diam ya gitu. Nah, sehingga ini bedanya juga nih dengan KLT, nanti ini masuknya ke kromatografi cair-cair ya. Kalau yang KLT kan kita pakai ada silika ya yang dilapiskan dalam pembawanya ya, penyangganya. Nah, kalau ini karena tadi fase diamnya itu adalah air, jadi dia cair kan fase diamnya, fase geraknya juga pakai cair, sehingga di sini mekanismenya adalah kromatografi cair-cair. Nah, mekanisme pemisahannya apa? Lah, kalau cair-cair berarti dia lebih ke partisi ya, bukan absorpsi gitu. Jadi nanti pemisahannya berdasarkan partisi. Nah, untuk visualisasinya atau kita cek bercaknya hasilnya itu hampir sama dengan KLT ya. Nanti di sini kita nggak bisa pakai campuran H2SO4 dan asam fat lain karena kan kita pakai kertas ya. Nah, itu nanti akan rusak di sana. Jadi nggak boleh ada untuk visualisasinya itu menggunakan campuran H2SO4 cut atau asam fat yang lainnya gitu. Jadi kayak nanti hasilnya setelah jadi kayak disemprot juga untuk visualisasi atau analisis kualitatifnya. Nah, ini gambarannya di sini. Ini alatnya hampir sama. Kita pakainya chamber ya. Di sini ada chamber, hampir sama. Ada penutupnya juga di sini. Nah, terus kemudian, nah ini ada klipnya. Jadi ada kayak penyangganya. Karena kan kalau dia kertas kan dia lebih tipis ya dari yang kita pakai plat KLT. Jadi dia nggak bisa berdiri. Jadi dia butuh penyangga. Jadi makanya ini diklipin dia sama kayak buat paperclip itu. Jadi itu udah dipasang di dalamnya. Jadi di chambernya udah dipasang penyangga gitu. Nah, nanti dia dimasukkan ke sini. Nah, sehingga nanti dia nyelup ya gitu. Nyelup di bawah. Nah, ini papernya, kemudian ini nanti ada sampel yang kita totolkan ya di sini. Nah, nanti solventnya itu akan naik ke atas. Gitu. Jadi hampir sama mekanismenya dengan atau caranya dengan KLT, cuma kalau ini pakai penyangga atau dijepit gitu. Ya, ini gambarannya. Ini alat sederhana. Pakai gelas ya, pakai gelas, kemudian ini dia pasang pakai paperclip gitu, jadi biar nggak jatuh dan bisa berdiri tegak gitu. Tapi harus dilihat ya nanti untuk batas atasnya gitu, jangan sampai, sebenarnya paling bagus yang kayak gini kan, jadi kita bisa atur misal batas atasnya di sini sehingga nggak mengganggu permukaannya. Tapi kalau seperti ini misal kita pakai paperclip yang panjang gini, berarti otomatis kita
hati-hati kalau nanti jaraknya ternyata kalian pasang di sini, berarti kan ini ada gangguan dari si paperclip ya. Nah, ini pasti permukaannya juga nggak rata, jadi akan lebih baik kalau nanti di bawahnya gini untuk batas atasnya. Jadi harus diperhatikan betul untuk area elusinya mau seberapa. Itu. Nah, ini gambaran lain juga. Jadi nanti ini bisa diturunin kalau pas belum siap. Ini jadi dia kayak ada benangnya sebenarnya. Kalau yang ini dia kayak ada benangnya gitu. Di sini kayak ada benangnya. Jadi nanti karena ini sederhana itu tadi ya. Jadi kalau pas udah mau dielusi fase gerak dia diturunin, jadi benangnya agak dilonggarin, otomatis nanti dia akan turun ke bawah. Kalau pas belum mulai ya dikencengin, benangnya ditarik gitu, jadi biar nggak yang bawah ini belum nyelup duluan gitu yang di sini ya. Cuma perlu hati-hati karena di sini ada benang, berarti kan otomatis nanti nggak vakum ya, nggak kedap gitu di dalam chambernya ini. Nah itu yang hati-hati karena nanti kalau nggak jenuh elusinya nggak akan bagus hasilnya. Nah ini gambarannya. Nah, dia pasang batas atasnya itu di bawah ini, di bawah paperclip kan gitu. Karena biasanya kalau udah kena paperclip, kalau ini nanti lurus kan dia kena besi gitu. Jadi akan ada pengaruh di sana. Jadi harus di bawahnya. Tuh. Cukup simpel sebenarnya. Tapi itu tadi ya bisanya buat cair-cair gitu. Nah ini aplikasinya itu adalah untuk senyawa santin, turunan santin. Ya kita pakainya fase geraknya itu campuran air, asam asetat, sama N-butanol. Nah ini semuanya cenderung ke polar, ini agak polar semua gitu. Oke, nah turunan santin itu ada berbagai macam. Nah ini kan rumus molekulnya yang inti ya gitu. Ada N ini atom 1, 2, 3 gitu. Nah, dari turunan santin itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah kofein. Jadi nama lainnya kofein itu 137 trimetilsantin. Berarti di atom nomor 1, 3, dan 7 itu pasti dia ada gugus samping berupa metil. Makanya dia trimetil kan 1, 2, 3 gitu. Jadi di sini 1, 2, 3. Nah, ini trimetilsantin. Terus kemudian berikutnya adalah teofilin. Teofilin ini 1,3 dimetilsantin. Oke, nah ini dia ada di nomor 1 ya metilnya dan juga di nomor 3. Gitu. Jadi ada 2 metilnya. Nah, sedangkan teobromin ini 37 dimetilsantin. Ada di nomor 3 dan 7 metilnya di sini. Nah, kemudian dari hasil kromatografinya ternyata RF-nya beda-beda. Di sini ada yang kofein itu 0,65, kemudian yang teofilin 0,58, terus yang teobromin itu 0,35. Jadi ternyata yang kofein itu RF-nya makin tinggi, lebih besar gitu ya dibandingkan yang teofilin. Nah, RF itu apa sih? Kan kemarin hampir sama sih, nanti ngitungnya dengan kromatografi lapis tipis tuh ya. Nanti dibandingkan RF-nya ya. Itu hasilnya. Kemudian kelebihannya yang pertama dia low cost, otomatis ya lebih murah karena memang pakai kertas Whatman. Kalau dibandingkan dengan plat KLT itu jelas lebih mahal yang plat KLT. Plat KLT satu pack itu butuh sekitar 3-4 juta, satu pack isi sekitar 25 lembar ya. Nah kalau yang ini kan kertas Whatman itu lebih murah ya, kayak semacam kertas saringnya itu ya. Kemudian tapi dia itu kurang bagus sebenarnya nanti karena kalau kita lihat hasilnya biasanya itu dia ngeblok, jadi nggak bisa rapi kayak KLT gitu karena memang fase diamnya aja udah partisi ya, jadi pakai air jadinya beda-beda aja, makanya nanti resolusinya juga kurang bagus, terus juga waktu analisisnya juga cenderung lebih lama karena ada air di sana kan. Air itu susah ya untuk menguap, jadi dia air benar-benar naiknya itu berdasarkan daya kapiler gitu. Jadi kapiler ke atas nggak ada itu uapnya karena air sendiri kalau dia jadi uap itu harus di sekitar suhu 100 derajat gitu. Makanya lama, nanti dia naiknya akan lama. Nah kemudian di sini kromatografi kertas itu nanti juga kualitas kertasnya tuh beda-beda walaupun kita bilang Whatman nomor 1 ya. Nah itu kemampuan absorbennya juga berbeda-beda. Nah
mobile phase-nya atau fase geraknya itu adalah suitable liquid solvent atau mixture atau campuran dari beberapa solvent. Nah, jadi kenapa tadi dia kontainernya atau chambernya itu harus ditutup ya, sama sih kayak KLT yang kalian pernah lakuin di fitokimia. Jadi dia untuk menjaga atau make sure bahwa si atmosfer atau tekanannya di sini itu benar-benar jenuh gitu ya, tersaturasi fase geraknya. Jadi fase geraknya itu kan dia kita pilih yang lebih mudah menguap ya, jadi dia itu nanti akan memenuhi seluruh chamber. Makanya ini kalau udah ditutup nggak boleh dibuka-buka, ketika mau buka pun harus benar-benar dalam jarak yang sedikit dengan cepat kalau kalian KLT. Cuma kalau kita pakai ini kan dia sudah dipreparasi dulu ya, udah dipasangin jepit-jepitnya gitu. Jadi otomatis kemungkinan untuk membuka chamber juga lebih sedikit gitu. Oke. Kemudian nanti uapnya itu ya yang udah jenuh itu yang ada di dalam beker ya, itu juga akan mencegah adanya penguapan dari solventnya itu ketika dia sudah naik ke atas. Jadi dia bisa naik ke atas karena dia jenuh. Kan nggak bisa lagi kan, nggak bisa nguap lagi. Jadi kalau udah jenuh, solvent yang ada di sini itu nggak bisa nguap lagi. Karena di sini udah penuh gitu, udah jenuh, udah penuh. Maka nanti fase gerak yang di bawahnya ini dia akan bisa naik ke kertas gitu, kertas. Ya. Kalau dia belum jenuh, maka si fase geraknya itu akan cenderung menguap, memenuhi dulu di area si chambernya itu. Gitu. Jadi makanya sebelum dipakai memang lebih bagus kalau dia sudah jenuh duluan. Jadi kalau di kromatografi kertas berarti kertasnya dituruninnya nanti ketika kita udah yakin bahwa itu udah jenuh si chambernya itu, baru nanti kertasnya diturunin. Gitu. Nah, kalau di KLT kan kita masukinnya nanti kalau udah jenuh baru platnya kita masukin gitu. Karena kalau enggak nanti dia masih nguap terus di dalam. Akhirnya apa? Jumlah sampel atau jumlah fase gerak yang naik ke atas nanti enggak sama. Pasti nanti dia akan misalnya plat atau kertasnya kita kan pengennya dia lurus gini, bareng lah gitu. Karena jenuh, jadi bagus nanti. Tapi kalau enggak jenuh nanti dia gini naik turun gitu ya, jadi nggak homogen, naiknya beda, nanti RF-nya juga akan pengaruh dong, yang sini udah duluan naik ya, sedangkan yang sini misalkan sini belum naik gitu. Oke. Jadi fase kromatografi kertas itu fase diam nonpolar bisa kita pakai ya, atau nanti kita pakainya tinggal fase geraknya yang polar sehingga disebut sebagai reverse phase atau kromatografi fase terbalik. Jadi nanti si kertas itu kita lapisi dulu dengan suatu lapisan yang nonpolar seperti latex, kemudian minyak mineral atau minyak silikon. Terus kalau untuk fase geraknya kita pilih yang polar-polar tadi. Kan kemarin ada ya deret allotropic-nya. Ya, sistem ini bisa dipakai untuk memisahkan asam-asam lemak. Gitu. Jadi kita banyak asam lemak itu kan macam-macam. Kita mau pisahkan si asam lemak itu dari komponen yang non polar lain gitu. Jadi dari asam lemak kan beda sama lipid. Kita mau hilangin si lipidnya itu biar nggak kecampur dengan asam lemak. Nah, itu kita bisa pakai yang reverse phase ini. Jadi fase terbalik gitu. Nah, ini papernya itu selain yang tadi ya model kertas Wetman itu, kita bisa impregnasi juga dengan cellulose fiber atau selulosa. Jadi selulosa itu adalah polimer dari si gula gitu, polimer gula. Kemudian pakai silika gel, kemudian bisa pakai selulosa dengan mekanisme ion exchange atau pakai resin. Nah, itu bisa kita imprekkan di sana si kertasnya itu. Jadi kayak dimodifikasi. Nah, makanya kertas selulosa yang telah dimodifikasi itu salah satunya kertas yang diasetilasi ya dengan zat kimia. Ini nanti untuk pemisahan senyawa steroid biasanya. Jadi diasetilasi dulu gitu. Kemudian kertas diimpregnasi dengan minyak untuk pemisahan amina gitu. Setelah itu ada juga kertas yang diberi zat tambahan lain. Nah, ini tergantung yang kita mau pisahkan senyawanya seperti apa ya.
Nah, untuk mendapatkan tingkat kepolaran yang berbeda, fase diamnya nanti yang berupa air bisa diganti dengan glikol, formamida atau alkohol gitu. Jadi tergantung nggak mesti air ya. Gitu. Kalau kita tergantung mau polarnya seberapa. Kemudian kita juga nanti akan ngitung RF ya, dasar pemisahannya pakai RF. Jadi sama kayak yang di KLT, RF itu adalah jarak ya, jarak yang ditempuh solvent. Itu di eh, jarak senyawa kita dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh solvent gitu. Nah, nanti RF-nya itu adalah jarak dari senyawa kita, misalkan 5 cm, kemudian jaraknya si solvent itu berapa? Misalkan 8 cm. Berarti tinggal dihitung aja RF-nya 5/8. Ini kan senti. Jadi nanti otomatis si RF itu nggak punya satuan gitu. Itu tinggal dihitung. Oke, berikutnya ini ya, solvent. Ini juga berdasarkan tingkat kepolaran yang bisa dipakai untuk kromatografi kertas. Jadi yang pertama ini sama kayak berdasarkan deret eutropik. Yang paling polar itu adalah air. Sampai nanti yang paling non polar itu adalah parafin cair. Nah, ini harapannya ini dihafalin ya, mana aja urutannya. Karena ini udah dasar sekali untuk tahu tingkat kepolaran pelarut ini. Nah, nanti kalau misalkan dia dimodifikasi dengan selulus ya untuk kertasnya, nah itu material selulus itu dia mengeksibit strong affinities dari air ya. Jadi dia mengabsorb 5-20% ya dari si beratnya itu. Nah, ini tergantung dari kertasnya gitu. Nah, si selulus nanti yang membuat untuk polimer ya, rantai polimer itu dia punya gugus OH, ya, grup OH yang akan keluar gitu. Jadi OH-nya itu ada di luar semuanya gitu. Di OH banyak. Ya. Nah, ini juga hampir sama dengan kalau kita pakai silika gel atau alumina pada TLC atau KLT itu juga ada gugus OH-nya itu. Ya, gitu. Nah, jadi di sini selulus itu fungsinya hampir sama kayak silika kalau di kromatografi kertas. Nah, kalau kita mau pakai sistem normal, berarti nanti polaritas dari fase diam itu lebih besar daripada yang fase gerak. Oke, ini contoh soal nih, kalau salah satu komponen dari suatu campuran itu dia berjalan atau terelusi 9,6 cm dari baseline, sedangkan solventnya itu adalah 12,0, maka nanti RF-nya berapa? Silahkan nanti dihitung ya. Untuk ini kan cukup mudah sebenarnya. Oke. Nah, untuk nilai RF itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pelarut ya. Kalau pelarutnya dia cocok nggak dia dengan senyawanya itu, bisa nggak dia memisahkan komponen-komponen senyawa. Jadi memang harus spesifik ya gitu. Kemudian suhunya, apakah memang dia butuh suhu tertentu untuk memisahkan atau melarutkan gitu. Kemudian ukuran berjana, karena memang ukuran berjana yang besar otomatis fase geraknya lebih besar, jangan sampai nanti kurang fase geraknya sehingga mempengaruhi RF ya. Nanti karena dia akan ngaruh ke kejenuhan chamber. Lalu jenis kertas yang kita pakai tadi ya, apalagi kalau yang dimodifikasi, nah itu harus hati-hati betul. Jangan sampai karena kita modifikasi terus tidak bagus cara modifikasinya sehingga malah mempengaruhi nilai RF. Kemudian sifat campuran juga, campurannya apakah kompleks atau simple gitu. Antara yang satu dengan yang lain sifatnya mirip-mirip enggak gitu. Kalau misalkan dia mirip-mirip berarti kan agak lebih susah dipisahkan, otomatis nanti nilai mereka akan mempengaruhi nilai RF karena kan mereka akan cenderung nempel-nempel gitu nanti jarak tempuhnya karena sifatnya hampir sama gitu. Nah, kalau berdasarkan arahnya ya ada yang nanti kromatografi kertas satu arah, ada yang dua arah. Oke. Nah, kalau berdasarkan metodenya, kromatografi kertas itu ada yang kertas menanjak atau ascending paper chromatography. Kemudian ada kertas yang menurun, descending paper chromatography. Ada juga kertasnya naik turun, two dimensional chromatography dan juga ada yang radial. Jadi dia melingkar caranya.
Oke, nah ini ascending ya, seperti biasa. Jadi misal ini fase geraknya di bawah, gitu. Kayak kita KLT biasa. Jadi nanti ini sampel kita, otomatis nanti solvent flow-nya dia akan ke atas, dia akan berdasarkan kapiler, gaya kapiler, dia akan naik ke atas. Nah ini ascending. Kemudian yang sini descending. Oh sorry, descending ya, descending di sini. Oke, di sini ada paper support gitu ya. Nah, di sini kontainer solvent gitu. Kontainer solvent. Jadi dia solventnya memang ada di atas. Kita kasih kayak tempat gitu, tempat untuk solvent. Gitu. Jadi nanti dia akan turun ke bawah. Nah, ini harus diperhatikan betul nih alirannya, kecepatan alirannya gitu. Karena kalau dia ngerojok nanti berarti interaksinya kurang bagus nih sama si sampel kita. Oke, ini yang descending, kemudian ini two dimensional. Jadi two dimensional itu 2 kali kita pengembangannya. Ya, biasanya ini kalau kita mau cek ke kemurnian senyawa ya, kemurnian senyawa. Biasanya karena kalau kita satu arah, kadang kita dapat satu spot nih, tapi apakah benar yang satu spot itu bukan karena 2 senyawa yang sifatnya hampir mirip misalkan. Jadi kita pakainya two dimensional. Kalau kita mau isolasi, kita bisa pakai two dimensional. Jadi di sini sampelnya kita taruhnya di paling pinggir ya, nggak pinggir-pinggir banget. Nah nanti kalau dia melebarnya mereng, kalian nggak jenuh, dia hilang nanti, dia akan ke sini, gitu, hilang. Jadi dia ditaruh di pinggir ya spotnya. Kemudian nanti kita pakai ascending ke atas ya. Ini solventnya. Ini solvent 1, misal campuran solvent 1 ya, misalkan metanol kloroform 9:1 nih. MeOH 9:1 kita naikin nih, set naik, kemudian kita dapatlah beberapa, ini udah sampai ke batas elusinya, kita dapat kayak gini nih. Dapat kayak gini, terus kemudian kita mau cek benar nggak sih senyawanya ini murni gitu ya. Jadi kita papernya ini setelah kita keluarin, kita keringin, terus kita masukin ke chamber kedua gitu ya. Jadi diputar, papernya diputar. Yang tadinya ini di sini ya mulainya ya, ini di samping kanan, ini jadi di bawah. Gitu. Jadi kayak diputer. Jadi diputer. Nah, nanti kita masukin ke solvent kedua. Ini solvent kedua, campuran kedua. Gitu. Ya. Jadi misal di sini di sini ada etil asetat, ETOAC misalkan sama metanol misalkan ya. Ini 8:2 misal. Nah, itu kita putar, jadi ini jadi di bawah, sehingga nanti kan dia kalau kita lihat dia akan larinya ke sana, ya, karena arahnya jadi ke ini kan yang lowong ya tempatnya gitu. Jadi jangan sampai salah muter, nanti jangan sampai ini yang di bawah. Kalau ini di bawah kan nggak ada yang dielusi nih dari bawah. Lah ini nggak kena fase solventnya kan, fase geraknya. Jadi makanya ini yang di bawah, nanti ini yang akan dielusi. Nah, dielusi sebentar ya.